Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu perkenalkan, nama Ibu Zeni Laila Maulidia. Untuk yang selanjutnya bisa lihat di profil diri ibu ya. Untuk yang selanjutnya langsung saja kita ke materi. Materi pada pagi hari ini adalah tentang taubat. Ya, yang pertama pengertian tentang taubat. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tawaba, yang bermakna kembali. Yang dimaksudkan kembali adalah dia kembali kepada Allah dan berpaling dari dosa-dosanya. Lalu secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Lalu yang kedua adalah hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisi usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan dari Allah adalah wujud nyata dari taubat. Jadi, seseorang dianggap bertaubat itu apabila ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, dan menanamkan makna taubat di dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Untuk ayat tentang taubat dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat karena ketidaktahuan mereka akan akibat dan dampak buruknya. Ini adalah kondisi yang ada pada diri semua orang yang berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian mereka kembali ke jalan Rabb-nya, yaitu Allah, mereka sebelum ajal menjemput mereka. Mereka itulah yang akan diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni kesalahannya. Dan Allah lah Maha Mengetahui keadaan makhluknya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan takdir dan syariatnya. Jadi kesimpulan dari taubat adalah rasa menyesal di dalam hati seseorang atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya dan ingin kembali kepada Allah, serta tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Retno Lestari. Di sini kita akan membahas mengenai syarat-syarat taubat. Nah, untuk bisa bertaubat tentunya terdapat syarat-syarat atau cara yang harus dilakukan. Tentunya segala pertaubatan kita itu kembali kepada Allah. Jadi diterima atau tidaknya taubat kita hanya Allah yang dapat menentukan. Nah, untuk mengoptimalisasi taubat kita,
Jadi ada kesungguhan dan keikhlasan. Berikut adalah syarat atau tata cara agar pertaubatan kita bisa menjadi taubatan yang nasuha atau tidak melakukan dosa itu kembali. Yang pertama, menyadari terlebih dahulu apa yang menjadi dosa kita. Jadi kita harus menggali-gali atau apa dosa-dosa yang pernah kita perbuat, misalkan mencuri atau berzina atau dan lain-lain. Nah, yang kedua, menyadari dampak dari perbuatan tersebut atau dosa dari perbuatan tersebut yang pernah lakukan. Terus yang ketiga adalah meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Misalnya mencuri. Jadi misalnya mencuri buah mangga. Nah, jadi hal yang ketiga harus kita lakukan setelah kita menyadari kesalahan itu, dosa itu. Yang kedua, menyadari dampak dari dosa, menyadari dampak dari hal yang kita lakukan. Yang ketiga adalah meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi setelah mencuri tadi kan kita menyadari, terus kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan karena telah menyakiti dia. Terus yang keempat, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahan itu. Jadi setelah kita minta maaf, jangan diulangi lagi. Misalnya sudah minta maaf, tidak akan mencuri, kok malah mencuri, kan jadi proses taubatnya ya sudah kembali ke awal lagi gitu toh. Yang kelima yaitu bersujud dan mengakui dosa diri kita kepada Allah. Nah, yang keenam itu ada melakukan sholat taubat atau berzikir. Nah, yang bisa dilakukan kapan saja di luar sholat wajib dengan tata cara sholat tersebut. Yang ketujuh, mencari hal-hal yang membuat kita tidak mengulangi kesalahan tersebut atau dosa tersebut. Misal kayak berzina gitu ya. Kita dari sisi pergaulan misalnya, kita menjauhi orang-orang, bukan menjauhi orangnya, menjauhi lingkungan yang condong ke arah negatif, bisa seperti itu. Terus setelah itu selanjutnya kita mencari kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengalihkan agar kita tidak terbawa arus negatif tadi. Selanjutnya, tujuan taubat itu benar-benar hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Misalnya saya ingin taubat menjadi lebih baik agar saya disukai dia gitu. Tidak, itu lebih ke riya jadinya. Jadi kita di sini konteksnya taubatan nasuha. Jadi taubat karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Oke. Yang selanjutnya, merendahkan diri serendah-rendahnya dan setunduk-tunduknya kepada Allah. Setelah itu menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Allah selayaknya seorang hamba yang sedang menunduk kepada Tuhannya. Nah, pertaubatan itu yang wajib didasari oleh keikhlasan hati, kerendahan diri, dan bukan dari hal duniawi. Nah, pertaubatan kita berorientasi kepada ampunan Allah dan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, pada intinya Allah mensyaratkan taubat kita adalah taubat yang sungguh-sungguh atau taubat nasuha, bukan hanya kapok lombok ya, maksudnya yang hari ini taubat besok diulangi lagi. Itu syarat-syarat di atas tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu termasuk sebuah tata cara yang bisa diaplikasikan ketika kita melakukan proses taubat. Taubat tidak sah kecuali
seseorang itu menyadari dosa itu, mengakuinya, berusaha mengatasi akibat-akibat yang timbul dari dosa yang dilakukan. Taubat ialah bangunnya psikologi manusia yang melahirkan kesadaran terhadap segala kekurangan dan kesalahan, yang menetapkan tekad atau azam yang disertai amal perbuatan untuk memperbaikinya. Nah, taubat sendiri artinya adalah kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Taubat merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya agar mereka Nah, taubat ini adalah kedudukan makom awal yang mesti ditempuh dan dilalui oleh seseorang yang meniti jalan tempuh kepada Allah. Jadi kalau kita mau menuju Allah, kita harus melakukan proses taubat, karena sesungguhnya manusia adalah tempat salah dan dosa. Jadi setiap manusia pasti punya kesalahan dan punya dosa. Nah, untuk mensucikan diri dan kembali ke jalan Allah, maka kita harus melakukan taubat. Nah, taubat ini harus taubatan yang nasuha ya. Di garis bawahi, taubatan nasuha. Nah, sebelum mencapai makom ini, seorang salik atau seorang yang meniti jalan tempuh kepada Allah tidak akan bisa mencapai makomat lainnya, karena sebuah tujuan akhir tidak akan dapat dicapai tanpa adanya langkah awal pintu masuk yang benar. Jadi taubat adalah proses utama atau yang paling dasar untuk meniti jalan menempuh Allah. Begitu. Nah, pada tahap taubatan ini seorang sufi membersihkan dirinya dari perilaku yang menimbulkan dosa dan kesalahan. Taubat mengandung banyak efek yang nantinya akan membawa kita selalu dalam jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiani Rahma Rusmaniana. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian, hakikat, syarat, dan kedudukan taubat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan taubat. Nah, apa saja sih keutamaan taubat itu? Keutamaan taubat yang pertama adalah dapat menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang bertaubat dengan sebenar-benarnya kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya, yang artinya orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Baihaqi. Kedua, mengganti keburukan menjadi kebaikan. Hal ini merupakan salah satu kemurahan Allah terhadap hambanya yang tidak pernah berputus asa dari mengharap rahmat dan ampunannya. Allah menjadikan taubat sebagai alat barter untuk mengganti keburukan menjadi kebaikan. Selanjutnya, dapat menyucikan hati. Dosa itu diibaratkan sebagai noda. Ketika seseorang banyak melakukan dosa, maka dalam hatinya akan terkumpul banyak noda, dan taubatlah yang mampu mensucikannya. Oleh karena itu, orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya, hatinya akan menjadi suci. Keutamaan taubat yang keempat adalah dapat menjadikan hidup tenang dan damai. Orang yang mengakui kesalahan dengan jujur dan sebenar-benarnya, maka hatinya akan menjadi tenang. Itulah mengapa Allah memerintahkan kita untuk segera bertaubat ketika menyadari baru saja melakukan kesalahan. Lanjut, dapat mendatangkan banyak rezeki dan kekuatan.
Bertaubat berarti menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jika bertaubat pasti mendekati Allah. Nah, pasti Allah akan memberi rezeki. Rezeki yang dimaksud bukan hanya tentang uang, tetapi bisa juga tentang kenyamanan hidup, tubuh yang sehat, dan lain-lain. Sedangkan kekuatan bisa seperti gairah atau semangat dalam beribadah dan yang lainnya juga. Terakhir, menjadi sebab keberuntungan di dunia dan akhirat. Orang yang tidak mau bertaubat pasti akan celaka. Sementara orang yang mau bertaubat, menyesali kesalahannya dan segera kembali kepada Allah dengan banyak melakukan perbuatan saleh, maka dia itulah orang yang beruntung. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.